Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reva Malarani dengan NIM 12511622951 dari kelas 1A jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya akan memenuhi tugas video dari mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitrah Herlinda, MAG. Saya berasal dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Di video ini, saya akan membahas tentang karakteristik perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah. Materi pertama, kita akan membahas tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah kemampuan anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain, memahami aturan, bekerja sama, dan menempatkan diri dalam kelompok. Pada usia sekolah, anak mulai ingin diterima oleh teman sebayanya. Mereka belajar berbagi, bekerja sama, serta memahami aturan kelompok. Pengalaman sosial ini sangat penting untuk membentuk kepribadian mereka di masa depan atau di masa yang akan datang. Menurut Erikson, perkembangan sosial anak usia sekolah berada pada tahap kerajinan versus rasa rendah diri, yaitu masa ketika anak mulai ingin menunjukkan bahwa mereka itu mampu dan bisa melakukan berbagai tugas atau aktivitas, seperti belajar, bekerja sama dengan teman, dan mengikuti aturan. Pada usia ini, anak sangat membutuhkan dukungan dari orang tua, pujian, dan kesempatan untuk mencoba hal baru. Jika mereka didukung, anak akan merasa atau menjadi percaya diri dan merasa bangga dengan kemampuan dirinya. Namun, jika sering dikritik atau tidak diberi kesempatan, anak bisa merasa minder dan takut untuk mencoba. Menurut pandangan Islam, perkembangan sosial anak usia sekolah adalah masa ketika anak belajar adab dan akhlak dalam bergaul. Pada usia ini, anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan guru, bekerja sama dengan teman, serta berkata jujur dan sopan. Islam juga menekankan keteladanan, karena anak belajar dari apa yang ia lihat. Dengan bimbingan yang baik, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan mampu berinteraksi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Materi kedua itu perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah kemampuan anak untuk mengenali perasaan diri, memahami perasaan orang lain, dan mengontrol emosi. Pada tahap ini, anak mulai belajar mengelola rasa marah, kecewa, cemas, maupun berani mengungkapkan pendapat. Perkembangan emosional menurut Erikson adalah proses ketika anak belajar mengenali, mengelola, dan mengekspresikan perasaannya dengan cara sehat. Pada usia sekolah, anak mulai belajar mengatasi rasa takut gagal, belajar mengendalikan emosi saat menghadapi tugas sulit, dan merasa bangga ketika berhasil. Menurut pandangan Islam pula, perkembangan emosional anak adalah proses belajar mengelola perasaan dengan cara yang baik dan sesuai akhlak. Anak diajarkan untuk sabar, tidak mudah marah, berkata lembut, dan menghargai perasaan orang lain. Materi yang ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan spiritual anak usia sekolah. Perkembangan spiritual anak usia sekolah adalah proses ketika anak mulai memahami nilai agama dan moral secara lebih mendalam. Di usia ini, anak tidak lagi sekedar meniru ibadah, tetapi mulai menyadari makna dari setiap tindakan ibadah yang mereka lakukan. Mereka mulai belajar membedakan yang benar dan yang salah, menunjukkan rasa syukur, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap teman serta lingkungan. Lingkungan keluarga dan sekolah sangat mempengaruhi bagaimana nilai-nilai spiritual itu tumbuh dalam diri mereka. Menurut Erikson, perkembangan spiritual anak usia sekolah itu muncul ketika anak belajar menjalankan tugas dengan tanggung jawab, berbuat baik, dan memahami nilai moral melalui pengalaman sehari-hari.
Saat anak berhasil melakukan tindakan positif seperti jujur, membantu teman, atau disiplin dalam ibadah, mereka merasa mampu dan bangga terhadap dirinya. Rasa percaya diri ini membuat nilai-nilai spiritual semakin tertanam. Sebaliknya, jika kurangnya dukungan dapat membuat anak merasa rendah diri dan menghambat perkembangan spiritualnya. Dalam pandangan Islam pula, perkembangan spiritual anak usia sekolah terjadi ketika mereka mulai mengenal Allah lebih dalam, memahami tujuan ibadah, serta meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Pada usia itu, anak sudah bisa melaksanakan sholat dengan kesadaran, membaca doa, serta memahami perilaku terpuji seperti jujur, amanah, menghormati orang tua, dan peduli terhadap teman. Islam menekankan pentingnya pembiasaan ibadah sejak dini, pendidikan yang lembut, serta teladan yang baik. Dengan lingkungan yang positif dan penuh kasih sayang, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman kuat, berakhlak mulia, dan mampu menerapkan nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kalian tahu nggak apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah? Baik, berikut kita bahas tentang faktor-faktor tersebut. Perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah itu dipengaruhi oleh banyak faktor di sekitar mereka. Yang pertama adalah faktor keluarga. Di dalam keluarga, anak belajar dasar-dasar seperti cara berbicara, cara bersikap, dan bagaimana cara menghadapi emosi. Anak juga belajar tentang nilai-nilai agama dari kebiasaan orang tuanya, seperti beribadah, berdoa, dan menjaga sikap kepada orang lain. Apa yang orang tua contohkan biasanya itu menjadi pedoman bagi anak dalam bersikap sehari-hari. Faktor yang kedua adalah sekolah dan guru. Sekolah menjadi tempat anak belajar berinteraksi dengan banyak orang. Di situ, anak belajar bekerja sama, memahami aturan, bersosialisasi, dan menyelesaikan tugas kelompok. Guru juga berperan besar dalam membentuk emosi dan spiritual anak. Misalnya itu melalui pembiasaan sikap baik, nasihat, dan kegiatan pembelajaran yang mendukung perkembangan karakter anak usia sekolah. Faktor yang ketiga adalah teman sebaya. Teman sebaya sangat penting karena anak banyak menghabiskan waktu bersama mereka. Dari teman-temannya, anak bisa belajar berbagi, bekerja sama, memahami perasaan orang lain, dan menyelesaikan konflik kecil. Lingkungan pertemanan yang positif dapat mendukung perkembangan sosial dan emosional anak, sedangkan lingkungan yang tidak baik bisa memberi dan berdampak negatif kepada anak. Faktor yang keempat adalah lingkungan sosial dan budaya. Kebiasaan masyarakat, norma, adat, dan nilai budaya di sekitar anak akan mempengaruhi cara anak berperilaku. Tradisi keagamaan, kegiatan masyarakat, dan nilai gotong royong juga membantu membentuk perkembangan spiritual anak. Lingkungan yang penuh nilai positif akan membuat anak belajar berempati dan peduli kepada orang lain dan sesama manusia. Faktor yang kelima adalah media dan teknologi. Di zaman sekarang, anak banyak terpapar pada TV, internet, game, dan media sosial. Apa yang mereka lihat dapat mempengaruhi cara mereka bersikap, merespon emosi, bahkan memahami nilai moral. Jika kontennya positif, perkembangan anak juga cenderung baik, tapi jika kontennya tidak sesuai, bisa mempengaruhi perilaku dan emosi yang negatif kepada anak. Jadi, secara keseluruhannya, perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah itu dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, teman sebaya, budaya, serta media yang mereka konsumsi. Semua faktor ini bekerja sama dalam membentuk kepribadian, cara berpikir, dan nilai-nilai yang akan dibawa anak sampai dewasa nanti. Orang tua dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia sekolah.
Yang paling penting, orang tua dan guru itu harus saling bekerja sama. Komunikasi yang baik antara keduanya akan membantu memahami kebutuhan anak, mulai dari cara belajar, emosi, hingga pergaulan. Ketika sekolah dan rumah memberikan arahan yang sama, anak akan merasa lebih percaya diri, lebih stabil emosinya, dan mudah berkembang secara sosial maupun spiritual.